Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan siaran pers pada saat ini, gitu ya. Tadi per jam 12.00 tanggal 5 November tahun 2020 status Merapi naik dari waspada ke siaga. Nah, adapun kronologinya gitu ya. Jadi saya sampaikan dulu kronologinya, kemudian nanti data-datanya. Setelah itu kita bahas bersama-sama, mungkin nanti ada tanya jawab seperti biasa gitu ya. Jadi di masa pandemi seperti ini tentunya kita tetap harus menjalankan protokol COVID ya, dalam artian sekarang informasi tidak terbatas karena walaupun itu protokol COVID, tapi kita lakukan tetap pemberian informasi melalui virtual. Dan tentunya saya harap kemarin teman-teman juga ngikutin acara kita ya. Jadi sepertinya Merapinya ulang tahun nih, benar-benar ulang tahun ya. Kemarin baru selesai dirayakan ulang tahunnya yang ke-10 untuk erupsi besarnya. Ya, ini hari ini Merapinya sedikit menggeliat gitu ya. Jadi sebenarnya sudah lama ya, ini karena sebenarnya rangkaian erupsi saat ini sudah terjadi sejak tahun 2018 ya. Oke, saya sampaikan kronologinya seperti apa gitu ya. Jadi setelah erupsi eksplosif tanggal 21 Juni tahun 2020 kemarin ya. Jadi sudah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah 5 bulan ya. 5 bulan terjadi erupsi eksplosif kecil ya, eksplosif dengan VI1 itu tanggal 21 Juni. Kemudian kegempaan internal yaitu vulkanik dalam atau VA, kemudian vulkanik dangkal VB dan fase MP, fase banyak atau MP itu mulai meningkat. Ya. Sebagai perbandingan ya pada bulan Mei tahun 2020, ya, jadi sebelum bulan erupsi Juni, gempa VA dan VB ini tidak terjadi dan gempa MP terjadi 174 kali. Kemudian pada bulan Juli itu terjadi gempa VA 6 kali, VB 33 kali dan MP-nya 339 kali. Kemudian setelah itu terjadi pemendekan baseline atau EDM atau Electronic Distance Measurement yang selama ini mungkin teman-teman memberitakan adanya penggembungan tubuh gunung api ya di sektor barat laut dari Babadan, dari pengukuran kita yang ada di sektor barat, artinya pengukuran dilakukan di pos Babadan. Ya. Ini selanjutnya yang kita sebut dengan EDM Babadan. Ini terjadi 4 cm sesaat setelah terjadinya letusan eksplosif tanggal 21 Juni. Kemudian setelah itu ada pemendekan jarak terus berlangsung dengan laju sekitar 3 mm per hari sampai dengan September kemarin. Kemudian sejak bulan Oktober tahun 2020 kegempaan meningkat semakin intensif. Pada 4 November rata-rata gempanya adalah 29 kali per hari, MP-nya 272 kali per hari, hembusannya 64 kali, dan EDM-nya di Babadan tadi itu mencapai 11 cm. Kemudian energi kumulatifnya itu atau VT-nya atau dan MP-nya itu dalam setahun sebesar 58 gigajoule. Kemudian setelah itu kondisi data pemantauan di atas ya, jadi dari tadi data-data yang kita sampaikan itu sudah melampaui kondisi menjelang munculnya kubah lava tanggal 26 April tahun 2006 ya. Tetapi masih lebih rendah jika dibanding dengan erupsi tahun 2010 ya. Jadi berdasarkan kegempaan juga morfologinya, jadi morfologi itu kita ambil kemarin terakhir tanggal 3 November, ya, itu belum terlihat adanya pertumbuhan kubah lava, ya, sehingga dari sini gempaan yang terus dan adanya deformasi ini yang meningkat, maka ini ada dimungkinkan, kemungkinannya terjadi proses ekstrusi magma.
secara cepat atau diindikasikan akan adanya letusan eksplosif. Kemudian potensi bahayanya ya, itu berupa guguran lava, lontaran material, dan awan panas sejauh maksimal 5 km. Jadi mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan data-datanya ya, dari grafik yang kita sampaikan. Itu ada VTA, ada VTB, ada MP ya. Di situ meningkat terakhir pada beberapa hari terakhir meningkat tajam gitu ya. Jadi MP-nya sampai lebih dari 300, VTB-nya lebih dari 30. Ya. Demikian juga energinya. Gitu ya. Oke, mungkin saya share sedikit ya dari materi tadi. Ya. Jadi ini data-datanya, data VTA-nya, VTB-nya, ya, MP-nya. Jadi ini kita lihat di sini ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Kemudian MP-nya ini juga sudah ada percepatan juga ya, ada kenaikan gitu ya. Kemudian rockfall-nya juga. Nah, ini EDM-nya, electronic distance measurement-nya itu tadi. Jadi sampai rata-ratanya itu dalam 3 hari terakhir itu sampai dengan 10 cm per hari. Nah, dengan data-data inilah maka ya ini energinya tadi ya, ini energinya yang tadi disampaikan ya, bahwa ini melebihi erupsi tahun 2006. Ya, ini adalah yang hijau, ini adalah erupsi 2006. Ini adalah erupsi saat ini ya, yang biru ini. Kemudian ini sebelum 30 Oktober kemarin, sampai 30 Oktober. Kemudian ini adalah data tahun 2010. Gitu ya. Jadi kalau dibanding tahun 2010 juga masih tinggi. Ya. Kemudian maksudnya tahun 2010 jauh lebih tinggi. Ya. Kemudian ini, ya, jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa kubah lava atau morfologi di puncak ini tidak kelihatan. Ya. Jadi belum ada perubahan yang signifikan. Ini tanggal 29 Oktober kita ambil foto udaranya, ya. Kemudian kita naik lagi, ngambil foto udara lagi tanggal 3 November, masih belum ada perubahan yang signifikan. Kemudian, nah ini daerah-daerah atau desa dusun ya, kita mencoba untuk memplotkan itu sampai potensi bahaya itu ke tingkat dusun gitu ya. Ini dari DIY, Magelang, Boyolali, Klaten ya, masuknya Kecamatan Cangkringan untuk Sleman, Duko. Nah, ini dusun-dusun yang terdampak ya. Daerahnya kemungkinan terdampak itu ya. Potensi bahayanya ada di situ. Nah, ini tadi kita maksimum 5 km dari puncak itu ya, dari daerah-daerah tadi itu ada di KRB 3, tapi bukan berarti seluruh KRB 3 ini masuk daerah potensi bahaya. Jadi maksimum jaraknya 5 km karena kalau ada erupsi eksplosif tadi. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan keterangan atau nanti bisa diinfokan, disebarluaskan kepada masyarakat untuk kesiapsiagaannya dalam artian bahwa lebih waspada lagi dengan adanya kenaikan aktivitas ini. Saya kira demikian Pak Budi dari saya, silakan. Pertama, kalau melihat surat BPTKG dan penyampaian dari Bu Hani tadi kan ada kemungkinan bahwa erupsi ke depan bersifat eksplosif ya. Nah, ini kan berarti keluar dari skenario yang sempat disusun dan disosialisasikan oleh BPTKG ya, di mana sebelumnya kan diperkirakan efusif dengan mengikuti skenario tahun 2006. Nah, kalau boleh tahu apakah ada analisis kenapa terjadi perubahan karakter seperti ini?
Yang kedua, mungkin menegaskan saja 12 desa dan 30 dusun itu apakah dari BPTKG merekomendasikan seluruh 30 dusun itu untuk dikosongkan atau penduduknya diungsikan karena sewaktu-waktu bisa terjadi letusan, ataukah pengungsian itu harus masih menunggu status awas, atau sekarang pun sebenarnya sudah perlu dilakukan pengungsian di sekitar 30 dusun itu. Terima kasih Pak Budi. Langsung saya jawab nih Pak Budi ya. Silakan Bu. Ya. Makasih Mas Haris. Jadi untuk status apa namanya karakter ya atau yang skenario itu sebenarnya tidak keluar dari skenario yang kita sampaikan. Memang dari awal itu kan ada data-datanya kemiripan dengan 2006. Sampai sekarang pun ini masih ada kemungkinan Mas Haris ya. Jadi sampai sekarang ini masih ada kemungkinan evosif juga. Namun kenapa kita itu adanya dan waktu kita nyampaikan kemungkinan seperti 2006 itu pun masih ada potensi adanya eksplosif. Nah, sekarang ini potensi eksplosif itu lebih nyata itu ya, lebih ada karena apa? Karena sampai dengan tadi erupsi atau kubah lava pada tanggal 3 November, kemudian dengan seismisitas dan energi yang lebih tinggi dari erupsi 2006, ya. Jadi pada saat menjelang munculnya kubah lava itu sudah terlampaui dari data-data tahun 2006 untuk saat ini, ya. Padahal di puncak per tanggal 3 November itu belum muncul kubah lava. Ya, sehingga disinilah kami menyampaikan kemungkinan adanya eksplosif itu karena data-data ini. Ya, jadi ini juga masih merupakan bagian atau masih tidak ada perubahan karakter di Merapi. Ya, jadi ini memang masih bagian karakternya Merapi. Ya. Kemudian mengenai data tadi desa yang berbahaya itu ya, artinya yang potensi terkena adanya bahaya. Untuk sampai saat ini itu kita lakukan sesuai dengan protap perdanya. Ya. Jadi status sekarang masih siaga. Ya. Jadi kembali lagi kami sampaikan ke teman-teman, ya status siaga, apa-apa yang harus dilakukan, tindakannya pada saat status siaga ini masih berlaku. Gitu. Ya saya kira demikian, Mas Haris. Terima kasih. Sudah cukup, Mas Haris? Mas Haris, itu tinggal mau. Ya, berikutnya saja. Mungkin menegaskan berarti apakah belum perlu ada pengungsian Bu di 30 dusun itu? Karena kan gini, kalau dalam status waspada kemarin kan BPTKG secara tegas merekomend 3 km tidak ada aktivitas ya. Nah sekarang kan radius bahaya itu diperluas jadi 5 km. Nah apakah radius 5 km itu juga harus dikosongkan dari aktivitas penduduk? Tidak ada rekomendasi harus dikosongkan, Mas Haris. Jadi ini sesuai dengan protapnya, protapnya BBD, ya. Jadi pada saat erupsi status masih siaga, gitu ya. Ya ini usia-usia rentan dan sebagainya itu nanti BBD yang menentukan, gitu, ya. Itu jadi artinya kita kembalikan terhadap protap pemerintah daerah. Kemudian yang karakternya tadi ya sekali lagi karakter utamanya masih evosif, tapi ada kemungkinan tadi saya sampaikan eksplosif. Gitu Pak Mas Haris nggih? Bahwa pada hari ini pukul 12.00 WIB Gunung Merapi kita naikkan statusnya dari waspada atau level 2 ke siaga, yaitu level 3. Ini karena berdasarkan data-data yang kita miliki saat ini, terjadi kenaikan aktivitas
dari pemantauan data pemantauan tersebut. Gitu. Jadi untuk daerah yang bahaya itu ya, yang terdampak itu meliputi ada 13 desa yang kira-kira itu ada 30 dusun yang di situ. Demikian kami sampaikan informasi tersebut. Terima kasih. Kira-kira demikian ya. Monggo yang lain Pak Budi. Ada himbauan mungkin Ibu terkait perubahan jangkauan yang dari 3 sampai ke 5 km kepada masyarakat. Untuk masyarakat himbauan ikuti terus apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, pemerintah setempat, dan juga ikuti informasi-informasi dari kami dari BPTKG, informasi resmi melalui berbagai media yang kita miliki. Jadi untuk terus waspada ya, menghadapi erupsi Gunung Merapi saat ini. Bu, mungkin sedikit mengulang Bu, untuk dasar dinaikannya status. Dasar dinaikannya status adalah adanya kegempaan yang meningkat tadi ya, jumlah kegempaan dari vulkanik dangkalnya, kemudian dari MP-nya, dan juga terutama dari pemendekan atau pengukuran dari EDM-nya, penggembungan tubuh gunung api tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman lain bisa melanjutkan. Oke, terima kasih Mas Adam. Yeah. Terima kasih Mas Adam. Mungkin itu ya untuk pertanyaan lesan, kemudian kita bacakan 2 pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Pertanyaan pertama. Dari Mas Taufik Rohman, apa bisa diperkirakan puncak aktivitas Merapi kapan? Juga apakah mungkin bisa dielaborasi kemungkinan perbandingan dengan letusan 2010? Monggo Bu, ini dari Mas Taufik Rohman. Ya, terima kasih Mas Taufik. Nah, untuk puncaknya Merapi, kami eksak time-nya pasti tidak tahu. Jadi memang belum ada teori yang menentukan kapan puncak suatu erupsi gunung api akan terjadi. Ya, itu yang pasti adalah data-data terus kita pantau. Ya, perkembangan setiap saat akan kita sampaikan. Kemudian kita evaluasi dan analisis setiap saat. Jadi nanti kalau ada perkembangan percepatan ataupun itu nanti ada sedikit data-data yang ataukah ini akan landai, itu artinya tinggi tapi tidak ada percepatan. Nah, nanti kita juga akan evaluasi ulang. Ya. Jadi itu untuk mengenai data-data, apakah ada puncaknya kapan itu kita tidak bisa memberikan waktu persisnya kapan ya. Kemudian kalau erupsi 2010 tadi sudah kita sampaikan bahwa sampai data saat ini ya kalau kita bisa bicara sekarang ini adalah data saat ini. Sampai data saat ini tidak ada atau belum menunjukkan tidak seperti erupsi tahun 2010 ya. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa erupsi saat ini dari data-data yang ada tidak seperti erupsi tahun 2010. Tadi sudah disampaikan karakter utamanya itu masih erupsi efusif, tetapi ada kemungkinannya plus eksplosif. Jadi artinya karakternya Merapi plus eksplosif. Jadi kami selalu melakukan koordinasi. Jadi jauh-jauh hari, jadi mulai dari tingkat waspada itu pemerintah daerah
BPBD dalam hal ini ya, itu sudah melakukan persiapan-persiapan seperti di dalam protap ataupun tata cara ya di sini standar operating prosedurnya gitu ya, SOP-nya, bahwa pada saat waspada ini semua pemerintah daerah itu melakukan persiapan pendataan ya. Jadi sudah melakukan pendataan mengenai semua area yang ada di Merapi ya. Terus kemudian kita melakukan juga penguatan kapasitas masyarakat, bagaimana sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada masyarakat. Terus untuk saat ini BPD itu juga sudah melakukan rencon. Jadi BPTKG dan BPD selalu melakukan koordinasi. Rencon ini dasarnya adalah juga data-data yang ada. Jadi kita membuat rencana kontingensi. Ini dasarnya adalah dari data-data BPTKG yang kemudian digunakan dasar untuk melakukan persiapan-persiapan pada saat terjadi krisis. Ya. Saya kira semua BPD sudah siap, insya Allah sudah siap menghadapi krisis Merapi ini. Jadi ini adalah tugas kita bersama-sama. Tentunya teman-teman media juga bisa di situ terlibat ataupun dalam artian membantu bagaimana semua ini kita lakukan. Jadi kalau kita bicara masalah mitigasi bencana, itu tidak hanya pemerintah saja, tapi semua instansi, baik itu relawan, kemudian NGO, ya, para teman-teman yang di bidang pemerhati kebencanaan, juga teman-teman semua ini, termasuk teman-teman media, tentunya adalah kita monggo bareng-bareng ikut untuk mempersiapkan kalau terjadi krisis Merapi. Ya, demikian ya, Mas Ilham. Makasih. Ya, makasih Bu Hani atas jawabannya. Kemudian kita kembali ke lisan karena ada yang raise hand. Mas Irwan Syambudi. Silakan Mas. Sudah bisa belum ya? Halo, cek. Halo, Pak. Monggo. Mungkin tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, Pak. Jadi ya. Jawab tadi yang soal pengungsian tadi oleh Bu Hani. Mungkin dulu Pak Budi, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irwan. Oke, kita kembali ke pertanyaan lewat chat. Ini Bu dari Maruti Subagio. Ini Mbak atau Mas, ini saya nggak tahu. Maruti itu Mbak ya, mungkin ya. Izin bertanya, Bu Pak, apa artinya laju pemendekan 11 cm per hari? Mengapa hanya deformasi atau penggabungan ke arah barat yang terukur secara menonjol? Oh, Mbak Uti ya, Mbak Uti dari Tribun. Monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Uti. Ya, jadi apa arti dari laju pemendekan 11 cm? Ya, jadi ini kita sampaikan bahwa kalau ada satu magma menuju ke permukaan, ya, berjalan menuju ke permukaan, maka di situ ada tekanan juga, gitu ya. Nah, tekanan dan magma yang menuju permukaan inilah yang menyebabkan penggembungan tubuh gunung api, kemudian kecepatannya itu milimeter sampai sentimeter, gitu ya, bisa juga sampai meter, itu kalau erupsinya besar, gitu ya. Jadi ini yang terjadi di Merapi saat ini. Nah, mengapa ada di sisi barat yang dominan, gitu ya? Nah, sebenarnya kalau pengukuran itu adalah seluruh di sekeliling Merapi ya. Jadi kami melakukan pengukuran ini untuk EDM ini adalah di sekeliling Merapi dari mulai barat, utara dan sampai
selatan. Mungkin selatan karena Kaliurang ini rusak ya sejak April yang lalu ya. Ini kita pengukurannya lewat Deles gitu ya. Nah ini kenapa atau besar kecilnya ya ini mengindikasikan adanya tekanan besar atau kecilnya tekanan yang ada dari dalam. Kira-kira begitu Mbak Uti, kalau ke arah barat ya berarti tekanannya bisa titik gembungnya itu ada di sisi barat. Terima kasih. Ya, kemudian sudah menjawab ya Mbak Uti dari Tribun Jogja. Jadi salah satu parameter untuk mengukur besar kecilnya erupsi itu adalah ini dari laju deformasinya. Seperti yang disampaikan Bu Hani tadi. Jadi 11 cm ini sudah melampaui dari 2006. Begitu. Sehingga itulah salah satu faktornya sehingga statusnya dinaikkan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Tria dari Kabar Kota. Bu Hani, untuk prediksi arah guguran lava nantinya seperti apa? Menanyakan arah guguran lava nanti Bu akan kemana, mungkin seperti itu. Kemudian kalau melihat cuaca di DIY saat ini yang sering terjadi cuaca ekstrim dengan guyuran hujan lebat dan angin kencang, apakah akan mempengaruhi radius bahaya yang 5 km tadi? Monggo Bu Hani. Ini untuk prediksi guguran gitu ya. Ya saat ini karena bukaan kawah itu ke arah Gendol ya. Jadi selama belum muncul kubah lavanya, potensi bahayanya itu ada di Gendol, gitu ya. Ini untuk guguran lavanya, karena lavanya juga sekarang belum muncul ya, kubah lavanya belum muncul di permukaan gitu. Nah, terus kemudian untuk cuaca ekstrim, kalau aktivitas suatu gunung api ini adalah yang mempengaruhi itu relatif dari dalam. Jadi dari dalam gunung apinya. Jadi tidak terpengaruh adanya cuaca ekstrim. Ya. Jadi karena magma itu dari dalam, prosesnya juga dari dalam, itu ya kalaupun ada, itu adalah nanti kalau sudah ada di permukaan, dalam artian nanti kalau hujan tinggi dan material erupsi sudah ada, ya pengaruhnya adalah itu lahar ya, tidak terhadap aktivitas gunung apinya itu sendiri. Kira-kira demikian. Terima kasih Bu Hani. Sepertinya sudah terjawab. Kemudian satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Ini saya nggak ada door prize-nya ya. Makanya ini pertanyaan nggak terlalu banyak. Dari Tagana, nah ini dari Tagana DIY. Mbak Menur ya berarti ya. Melihat situasi yang ada dengan dinaikkan menjadi 5 km daerah bahayanya maksudnya, apakah ada rekomendasi mengungsi di malam hari? Monggo Bu. Mungkin ini pertanyaan tadi sudah tapi nggak apa-apa, kita jawab lagi untuk masalah pengungsian. Untuk masalah pengungsian dengan adanya jarak yang 5 km ini adalah kita lakukan sesuai dengan protapnya yang ada di BBD. Gitu Pak Agus Budi. Jadi seperti itu Mbak Menur, sesuai protap BBD masing-masing, apakah siaga itu mereka protapnya seperti apa. Biasanya memang kalau siaga itu bertahap ya Bu Ani ya, jadi tidak langsung total, sehingga kalau bertahap seperti itu kan pengertiannya tidak terlalu kritis gitu,
sehingga bisa dihindari mengungsi di malam hari seperti itu, barangkali seperti itu, karena memang kalau di BPBD itu bertahap kalau siaga, kecuali kalau awas. Ini ada satu nih, saya kebetulan buka nih di chat, ada pertanyaan ini terkait dengan pandemi, ya, strategi apa yang dilakukan oleh BPTKG dalam menghadapi krisis Merapi di institusi BPTKG sendiri, ya. Oh, nah ini, Bu, dijawab langsung. Ya, ini saya jawab langsung aja ya, nggih. Jadi ini kalau di kami tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa di masa pandemi di BPTKG ini terus tetap memberikan informasi, ya, dan juga koordinasi di masa pandemi ini. Tapi koordinasi dan informasi yang kami sampaikan ya kita sesuaikan dengan protokol COVID yang ada, gitu ya. Jadi semua sudah kita siapkan. Kemudian juga mengenai data-data tadi ya, data-data informasi yang ada yang kita miliki itu adalah semua sistemnya sudah online. Dalam artian teman-teman di BPTKG ini seperti Pak Agus Budi yang sebagai ahli seismik ini, beliau tidak harus datang ke kantor, dari rumah pun beliau ini sudah tahu datanya seperti apa, gitu ya. Karena semua data yang dari lapangan dikirim ke BPTKG dan kita semua sudah bisa memberikan atau melakukan evaluasi dari data-data tersebut. Ya. Ini untuk sehingga mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada semua yang membutuhkannya gitu. Mungkin mengenai informasi juga kami sudah memberikan satu sistem ya kepada di aplikasi itu kita punya namanya broadcasting informasi. Jadi begitu ada kenaikan aktivitas, ada sesuatu yang sifatnya signifikan, maka kami akan memberikan informasi kepada kepala dusun yang ada di daerah KRB 3. Ya, ini strategi ya bagaimana kami memberikan atau melakukan mitigasi di saat pandemi seperti ini. Ya, termasuk sekarang ini kami tetap memberikan informasi kepada teman-teman secara virtual. Saya kira demikian, Pak Budi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Ani. Jadi sudah tuntas semua pertanyaan terjawab oleh Bu Ani. Sebelum kita tutup, barangkali ada pesan atau saran yang akan disampaikan kepada masyarakat secara umum atau mungkin wartawan, Bu Ani? Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti liputan dan kita sudah melakukan diskusi tentang kenaikan aktivitas Gunung Merapi saat ini. Ya, tentunya tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah tugas kita bersama-sama. Informasi yang kami berikan kita bisa sampaikan melalui berbagai media yang kita punyai, gitu ya. Dan juga kepada masyarakat terus ikuti arahan dari pemerintah daerah maupun dari informasi dari kami. Kemudian kalau ada berita yang kiranya tidak pas, mohon diinfokan kepada kami apakah bisa dikonfirm kepada tim informasi dari BPTKG juga. Gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk menghadapi krisis Merapi ini secara dengan kolaboratif yang bagus gitu. Ya. Demikian dari kami. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam teknologi mitigasi tangguh bencana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.